Terima kasih paparan dari Anda, Andi Salini Sasa, dan kami hadirkan di studio Rolas Sitinjak, Wakil Ketua dari BPKN. Bang Rolas, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kemarin di talkshow kita sebelumnya Anda katakan dari BPKN 400 lebih pengaduan yang diterima, itu biasanya 80 bidang perumahan. Kali ini kita akan bahas proporsinya kalau kita berbicara konsumen dari produk industri asuransi. Seberapa signifikan? Kalau dari produk asuransi di BPKN belum terlalu banyak pengaduannya. Itu kira-kira kurang lebih di antara 7-10% tentang asuransi. Gitu. Jadi berbagai macam ya. Ada asuransi jiwa, kendaraan, klaim, kesehatan, investasi. Itu berbagai macam case yang mengadu kepada kami. Ya, bisakah ini menjadi hal yang ironis, belum begitu banyak aduan yang masuk ke BPKN? Bisa jadi apakah ini posisi konsumen yang lemah? Tadi disampaikan juga oleh rekan kita Sasa, karena perusahaan yang terlalu banyak klausul dan juga kompleksitas mereka tidak paham, sehingga akhirnya mereka mengalah dan merasa saya tidak punya hak untuk menuntut karena saya yang salah, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, tapi sebenarnya tidak mereka pahami. Jadi sebenarnya majority yang datang kepada kita mengadu itu, mereka tidak paham. Pada awalnya ketika mereka diprospek, ketika mereka dibujuk, ketika mereka ditawarkan produk asuransi, sepertinya mudah. Oke, itu yang pertama. Step kedua, setelah terjadi kesepakatan, step kedua, ditawarkanlah beberapa bundel kertas, suruh tanda tangan. Ya, tulisannya kecil-kecil. Ya, kadang disuruh baca, kadang nggak disuruh baca. Bisa sangat panjang ya. Bisa sangat panjang ya. Akhirnya tanda tangan. Nah, setelah itu closing, jalan. Di dalam ketika mau mengklaim, baru timbul persoalan. Misalnya, sekarang perkara yang saya juga baru diminta jadi saksi ahli, ada satu konsumen, dia punya asuransi A, coveringnya segala penyakit ABC, kira-kira begitu. Terus di follow up lagi sama perusahaan yang sama, Pak, mau di top up nggak asuransinya? Kira-kira begitu. Ya udah top up deh, supaya pertanggungannya lebih besar. Top up asuransinya. Rupanya di perjalanan itu bukan di top up, tapi jadi 2 polis. Tapi 2 polis membawahin satu klaim. Klaimnya sama. Polis A plus polis B, klaimnya sama. Tapi 2 polis. Nah, ketika terjadi sakit, lucunya lagi, satu polis cair, satu lagi nggak cair. Padahal 2 objek yang sama. Ya kira-kira itu yang lucu-lucuan terjadi di masyarakat kita. Ya akhirnya ketika dia tidak cair, dia mengadukan ke BPKN, singkat cerita kita tanganin, dan pada akhirnya disidangkan, alhamdulillah dia menang. Perusahaan harus bayar. Karena apa? Karena loh, bagaimana mungkin 2 polis yang mengcover yang sama, ketika terjadi klaim, satu cair, satu nggak cair. Ya kira-kira begitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Seberapa urgent kita sebenarnya bisa menciptakan semacam simplifikasi, penyederhanaan kontrak yang begitu panjang dan kompleks sehingga tidak tercipta celah-celah yang terkadang perusahaan bisa mengatakan, lah Anda sudah menandatangani semua term and condition-nya, tapi celah itu terkadang tidak kita pahami. Penyederhanaannya akan seperti apa dari pandangan BPKN? Sebenarnya kami dari BPKN menghimbau ya, khususnya kepada para stakeholder atau mungkin lebih khusus lagi kepada teman-teman dari OJK ya, supaya membuat sistem atau membuat mekanisme yang bagaimana untuk memudahkan masyarakat agar tidak terjadi lagi dalam tanda petik seperti penyeludupan, kata-kata penyeludupan hukum yang masyarakat gak pernah ngerti. Gak usah jauh-jauh deh mas, kita juga suka jarang sekali ngebaca term and condition, peraturan. Ya kalau kita buka aplikasi juga agree, kalau nggak agree nggak bisa next, kira-kira begitu ya. Main contreng aja, kita nggak pernah ini yang kadang-kadang harus kita edukasi masyarakatnya. Tapi peran pengawas, peran stakeholder pengawas itu harus lebih nyata lagi. Dari sisi legal apa yang perlu diperbaiki, perlindungan konsumen dari produk industri asuransi ini seberapa sudah cukup umbrellanya? Kalau dari segi legal ya, sebenarnya kalau kita bicara hukum itu akan terjadi beberapa paradigma, akan terjadi beberapa cara pandang yang berbeda. Nah, cuman yang paling penting sekarang adalah bagaimana regulasi pengawas, bagaimana regulasi daripada pemerintah, bagaimana daripada stakeholder yang punya otoritas terhadap asuransi ini. Ini sebenarnya yang paling peran penting. Kalau masalah legalnya, aturannya, kalau sampai yang sekarang ini saya pikir sudah cukup mumpuni ya. Sekarang bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan dalam hal asuransi tersebut. Baik, ini kalau kita lihat dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI, datanya hingga 2017 karena 2018 belum diupdate, tapi bagaimanapun OJK sudah menyajikan di first quarter 2019. 2004 hingga 2014 ada sebanyak 519 sengketa asuransi. 2015 di 50, 2016 menurun di 42, dan 2017 juga menurun di 40. Sambil kita nantikan data BMAI untuk 2018-2019. Tapi dari data OJK untuk kuartal pertama
2019 ini ada 22 sengketa yang diajukan ke BMAI, 21 diterima, 1 ditolak. Sebenarnya kan ada penurunan nih dari jumlah sengketa. Apakah menurut Anda juga paling tidak sudah mulai membaik ini literasi dari calon nasabah untuk asuransi ini? Saya masih kurang yakin membaik ya. Yang pertama mungkin ketidaktahuan masyarakat bahwasanya ada badan sengketa yang khusus mengatur asuransi. BMAI. Yang kedua, bagaimana masalah biaya. Apakah ada bayaran apa tidak. Ini kan sebuah persoalan juga. Yang ketiga, kalau orang berbicara tentang BMAI, marilah kita coba buat survei sampling. Apakah dari 10 orang yang pernah membeli polis asuransi, kami yakin di atas 50% itu tidak paham apa yang dia sedang beli. Kira-kira begitu. Ya, apakah penurunan ini kalau menurut kami masih belum arah ke sana. Cuman memang konsumennya, pengguna asuransi tersebut belum paham menggunakan hak-haknya. Kira-kira itu. Dari yang sudah dilakukan oleh BMAI, pendampingan ke mereka seperti apa? Kalau dari teman-teman BMAI itu, ketika bahkan ada beberapa orang yang sudah mengadu ke BMAI, mengadu juga ke BPKN. Ya, karena merasa di BMAI tidak di covering. Ya, ketika kita tanya ke dia, datang ke BPKN, kita periksa, kita mintain keterangan semua pihak, ternyata pokoknya yang datang mengadu ini 90% mereka nggak ngerti sebenarnya produk apa yang mereka beli. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang salah? Mungkin konsumen yang kurang cerdas, atau mungkin ada upaya bujuk rayu, kita nggak ngerti gitu loh. Tapi yang jelas ketika terjadi klaim, nah jadi ceritanya begini, pokoknya Pak, kemarin itu dia bilang sakit apapun di cover. Tiba-tiba, kok ini operasi kok nggak di cover, kira-kira kayak begitu. Tidak mengerti yang dia beli produknya apa. Informasi yang diterima masyarakat ini seberapa cukup dan apa yang harus dimaksimalkan? Karena tadi dari kasus yang Anda hadapi juga banyak yang tidak tahu mengadunya kemana, ke BMAI atau ke BPKN. Kadang sudah ke BMAI tapi ternyata merasa belum ada flow yang cukup, akhirnya masuk ke BPKN. BPKN juga merasa terkadang ini mungkin bukan ranah kami, BMAI akan lebih relevan. Nah, seperti apa ini? Jadi sebenarnya kami sebagai badan negara mengenai perlindungan konsumen satu-satunya, ya lembaga negara mengenai perlindungan konsumen, kami juga sudah menganjurkan kepada para pengadu agar mengadukan itu kepada teman-teman di BMAI. Ya, tapi ketika dia mengadukan kepada kami itu haknya dia juga. Kami proses juga, kami pelajari juga. Ya, dan untuk menjadi kajian buat kami agar kami bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi tentang perasuransian. Kira-kira begitu. Itu juga sedang kami lakukan pengkajian terhadap asuransi tersebut gitu. Seberapa jauh ini para regulator dan juga policy maker sudah mengambil tindakan terkait dengan kejadian-kejadian di industri asuransi? Ini ada beberapa perusahaan asuransi yang sebenarnya juga sudah dicabut izinnya, bahkan ada yang dinyatakan pilot kaitannya dengan perlindungan konsumen. Contoh yang sudah dicabut izinnya oleh OJK, ini ada PT Asuransi Raya, PT Bumi Asih Jaya, PT Asuransi Jiwa Nusantara, dan PT Asuransi Jiwa Bakri. Ini selain mengenai permasalahan izin juga dinyatakan pilot. Pertumbuhan dari industri asuransi ini menurut Anda seberapa balance dengan kepahaman masyarakat menggunakan produk-produk asuransi itu sendiri? Apakah sangat imbalance? Masalah kepahaman masyarakat terhadap produk asuransi menurut kami sangat tidak balance. Ya, pokoknya dari kami yang lakukan kajian, kami juga beberapa kali menangani perkara tersebut, intinya mereka ini semua tidak ngerti produk apa yang dia beli. Karena ketika terjadi klaim, baru terjadi persoalan. Padahal itu dia sudah jadi member asuransi itu sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pas klaim baru ribut gitu loh. Nah sekarang apa nih yang harus dibenahin? Apakah ketika setahun, apakah per 3 bulan, apakah per 4 bulan dilakukan edukasi? Ini yang tidak kita dapatkan dari informasi dari pengadu. Ketika kita tanya, Bu, ketika sudah menjadi asuransi sudah berapa lama? 5 tahun. Setelah bayar polis lancar nggak lancar? Setelah bayar polis ada nggak edukasi lakukan asuransi? Oh tidak Pak, mereka kirim email pas mau nagih aja. Reminder pas mau jadi tagihan baru di-remind, baru nggak ada apa semacam anjuran, semacam edukasi, semacam publikasi atau apa, nggak ada gitu loh. Yang ada itu adalah ketika jatuh tempo, 2 bulan sebelum jatuh tempo ada remind, 3 bulan ada remind, 2 bulan ada remind, sebulan ada remind. Ya itu yang mereka alami. Sekarang pertanyaannya adalah, ini bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan? Berarti edukasinya yang kurang supaya masyarakatnya semakin pintar gitu. Kita lanjutkan selepas satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog bersama Rolas Sitinjak, Wakil Ketua BPKN akan berlanjut di CNBC Indonesia.
Menemani sore Anda, jangan lewatkan laporan penutupan perdagangan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Sekarang kalau kita lihat rupiah kita menguat terhadap dolar di 0,07%. Dan kami hadirkan proyeksi pergerakan pasar keuangan sebagai referensi untuk aktivitas bisnis Anda esok hari. Korporasi itu kecil sekali, tapi obligasi pemerintah yang paling laku. Karena ini bahaya. Closing bell, Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Ada makna di setiap angka. Sudah nembus 6.500 dipukul lagi turun ke 64. Disajikan dengan cepat dan akurat. Kita tadi sempat menguat 2%-an, tapi ternyata saat ini kita justru terkikis penguatannya. Memahami segala perubahan demi keputusan yang tepat. Realisasi investasi pada triwulan 1 2019 naik 5,3%. Kami menyajikan, Anda memutuskan. CNBC Indonesia, Beyond Business. Transmedia berafiliasi dengan CNBC Worldwide dengan bangga mempersembahkan CNBC Indonesia Televisi, satu-satunya televisi ekonomi bisnis dalam bahasa Indonesia sebagai referensi akurat dan terpercaya mulai dari pasar modal, pasar rakyat, ekonomi digital, revolusi industri keempat hingga solusi keuangan Anda. CNBC Indonesia, Beyond Business. Melaporkan langsung gejolak bursa Indonesia dan dunia di setiap peristiwa. Kami akan update terkini soal kondisi di lapangan. Mengupas kinerja korporasi dan menganalisa dampak yang terjadi. CNBC Indonesia sudah menginformasikan lebih dulu. Setiap saat langsung dari pusat kejadian ekonomi dan bisnis. Rupiah kita ini masih dalam kondisi yang relatif stabil. Jadikan CNBC Indonesia sebagai referensi terpercaya. Breaking News CNBC Indonesia. Untuk kamu generasi yang selalu bergerak cepat, kami hadirkan dunia tanpa batas. Disajikan melalui artikel, foto, video, dan live streaming. Biar kamu tahu tentang berita seleb terkini, sampai apa yang lagi trendy. Insertlive.com memberi informasi tanpa henti, kapan saja, di mana saja, 24 jam non-stop, melalui website dan browser gadget Anda. Kami update sekali lagi ini informasi dari OJK, 5 besar jenis permasalahan perasuransian hingga kuartal pertama, paling tidak catatan dari OJK di 2019. Untuk pembatalan atau penutupan polis, ini ada jenis permasalahannya di 43 permasalahan. Edukasi produk atau layanan yang banyak disinggung oleh Bang Rolas Sitanjak tadi ada di 52, masuk dalam 5 besar jenis permasalahan perasuransian. Terletak di edukasi produk atau layanan yang dipahami oleh para konsumen. Kemudian pencairan klaim asuransi mendominasi di 132. Kemudian angkanya lebih tinggi lagi kalau terkait dengan legalitas LJK dan produk di 171. Kemudian 5 besar yang mendominasi adalah kesulitan klaim yang dihadapi oleh kebanyakan mayoritas konsumen produk investasi. Angkanya di 595 kasus kesulitan untuk klaim di kemudian hari. Yang paling ditakutkan adalah kalau ini bentuknya unit link. Ini kan uang yang kita sisihkan dengan sekuat tenaga untuk investasi di masa depan. Apa yang Anda lihat dari figur 5 besar jenis permasalahan perasuransian di kuartal pertama ini, Bang Rolas? Jadi kalau saya lihat di sini, ya kalau kita lihat dari semua yang sudah diutarakan itu, kami melihat bahwasanya harusnya peran negara lebih aktif di sini. Membuat regulasi, membuat aturan dan mengawasi aturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar melakukan edukasi kepada masyarakat. Agar dia paham, dia mengerti unit link ini apa, produknya apa, kemampuannya bagaimana. Ya, yang ketiga, bisa kita bayangkan nggak seperti yang sudah disebutkan tadi. Nasabah begitu banyak, tiba-tiba pilot. Wah, itu menyakitkan sekali gitu loh. Nggak ada jaminan gitu loh. Ya nggak ada jaminan. Kalau kita lihat asuransi di luar negeri, wah itu di reasuransi lagi asuransi ya gitu loh. Jadi ada jaminan. Pokoknya konsumennya terjamin lah. Mau ke perusahaannya bangkrut, ada negara hadir, negara menjamin. Itu yang belum ada di kita. Dari 7 hingga 8% aduan masuk ke BPKN. Tadi sejauh mana ini kita lihat jenis pengaduan konsumen produk asuransi yang masuk ke lembaga Anda? Apakah asuransi jiwa, umum, sosial, atau mungkin wajib? Kalau dari presentasi Sasa tadi biasanya kebanyakan dari asuransi jiwa dan umum. Ya, kalau kita juga jiwa. Paling banyak jiwa dan umum gitu loh. Jadi jiwa itu ya pada akhirnya ada perusahaannya lagi yang ketika mau dihubungin lagi nggak bisa. Emang ibu pakai perusahaan apa? Dia sebutkan nama sebuah perusahaan asuransi yang sangat asing. Wow,
sebegininya ya gitu. Kita tanya ke OJK, oh Pak itu izinnya masih on proses. Wah mereka dijualan polis ya. Nah nanya saya lagi dia. Nah tapi intinya adalah ini yang harusnya yang negara harus membuat sebuah regulasi yang benar, yang tegas agar masyarakat tidak tertipu lagi. Atau agar masyarakat sudah semakin cerdas ketika dia menggunakan haknya. Ketika dia akan melakukan klaim, tidak ada persoalan Mas gitu loh. Ya. Pokoknya kebanyakan orang membeli yang dia nggak paham apa yang dia beli. 7-8% aduan yang masuk tadi sejauh mana BKPN sudah membantu memberikan semacam pendampingan kepada konsumen ini dan biasanya progresnya sampai di tahapan mana? Jadi ketika BPKN, ketika para konsumen atau pelapor datang kepada kami, ya kami akan panggil, kami akan undang para pihak. Oke, misalnya si A mengadukan insurans B gitu, kita undang para pihak. Ya bahkan asosiasi mereka kita undang. Bahkan terakhir kita minta pendapat dari OJK. Ya, di dalam perjalanan ini tugas kami adalah agar konsumen itu terpulihkan haknya, ya, terpulihkan haknya. Bagaimana kalau tidak terpulihkan haknya? Ya, bagaimana dengan ujung daripada pengaduannya nih? Ya, apapun sebagaimana pasal 1 apapun akan kami lakukan agar konsumen terpulihkan haknya. Apabila tidak terjadi itu, kami sebagai penasehat pemerintah khususnya mengenai consumer protection, perlindungan konsumen berhak dan akan memberikan masukan kepada pemerintah, kepada presiden. Bahkan bila penting kalau memang kami anggap sudah membahayakan agar mencabut izinnya. Sangat-sangat menantang dan tough-kah untuk pemulihan hak konsumen di produk industri asuransi ini kalau kasus-kasus yang sudah ada? Oh sangat sekali Mas. Karena memang secara normatif, secara legal asuransi ini benar. Loh Pak Rolas lihat dong poin 20 huruf F. Ya kita lihat Nah, Mas klausul dan pasal-pasal. Ya. Lihatnya harus pakai mikroskop tuh Mas, segala macam saking kecil-kecilnya gitu loh. Jadi poinnya yang kami soroti kadang-kadang ini masalah etikatnya gitu loh. Yuk kenapa bikin peraturan begini kecil sih gitu loh. Kasihan juga konsumennya. Mana sudah orang yang kurang mampu lagi kira-kira begitu. Ini hal-hal yang kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat kita gitu. Agar pendampingan dari BPKN juga lebih kuat, ini misalnya apa yang perlu kita pahami? Memungkinkankah tadi bergandengan tangan bersinergi dengan BMAI dan seperti apa potensi kerjasama? Sudahkah dijajaki dari BPKN dan BMAI? Secara lex spesialis, secara kekhususan ini adalah ranah BMAI, ya. Tapi tidak ada undang-undang yang mengatur ketika konsumen asuransi harus mengadu ke BMAI atau ke BPKN. Lex spesialisnya tidak di ada. BMAI ya? Lex spesialisnya di BMAI, ya. Walaupun covering umum itu ada di kami, di BPKN, ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu loh. Nah, ke depan ini juga kita kan lagi melakukan kajian nih, ya kira-kira apa nih solusi yang akan kita lakukan. After that mungkin baru kita ajak BMAI, yuk kita bareng-bareng yuk menyelesaikan persoalannya gitu loh, ya. Yuk kita menyelesaikan persoalannya. Namun akar daripada persoalan ini yang sudah kami lihat, konsumen nggak cerdas aja gitu loh. Dia nggak ngerti apa yang dia beli, mengakibatkan esok pasti akan ada masalah ketika terjadi klaim. Sejauh ini yang sudah eksis antara BMAI dan BPKN kerjasamanya di mana? Sehingga kita tidak kebingungan saya ke BMAI terlebih dahulu atau BPKN sebagai wadah secara umum terlebih dahulu dan BMAI secara spesifik, like spesialis tadi. Sampai sekarang secara kelembagaan belum, ya secara kelembagaan belum. Tapi secara di luar kelembagaan masih lobby, masih coba diskusi-diskusi non formal kita sudah melakukan hal itu. Ya target kita adalah BMAI ini ada pengadu nih ke kami, gimana sih ceritanya gitu loh ya. Karena walaupun kita paham, kita harus menghormati institusinya dia. Begini, oke. Terus apa yang Anda lakukan? Terus bagaimana konsumen ini kira-kira begitu. Jadi ini yang sedang kita lakukan secara kelembagaan belum, tapi secara non formal kita sangat giat, sangat aktif melakukan hal itu. Jadi paling tidak seperti apa tanggapan dan masukan dari BMAI? Ya mereka bilang, iya Pak Rolas, konsumen itu sih dia nggak baca dulu gitu. Ya kita kan tukang cuci piring bos, yang ke pesta siapa, yang cuci piring siapa. Pasti mereka ngomongnya di sana beda, di sini beda, makanya terjadi closing. Ya entah apalah yang mereka diskusikan gitu loh. Jadi sehingga kita tukang cuci piringnya gitu. Cuman memang yang paling penting di sini adalah regulator itu sama pengawas itu harus melakukan aturan yang baik dan benar dan melakukan pengawasan yang baik dan benar agar konsumen nggak tertipu lagi. Ya, agar kita memastikan uang yang kita sisihkan untuk polis dan juga produk berupa unit link tadi benar-benar bisa kita ambil manfaatnya di usia pensiun, kita perlu semacam jaminan. Ini sebenarnya berdasarkan UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian sudah diamanatkan secara legal untuk dibentuknya lembaga penjamin polis. Namun sayangnya kalau kita ketahui sampai saat ini lembaga tersebut belum terbentuk. Mengapa? Pasalnya dikatakan hingga saat ini RUU lembaga penjamin polis belum masuk dalam program legislasi nasional
nasional atau prolegnas untuk prioritas 2019. Nah, sayangnya terganjal di sana untuk masalah prolegnas priority 2019. Padahal kalau kita lihat keberadaan LPP ini kan bisa seperti lembaga penjamin simpanan di perbankan, LPS. Betul. Jadi sebenarnya undang-undang itu sangat dibutuhkan sekali ya. Insurance di reinsurance. Artinya apa? Masyarakat mendapat kepastian hukum. Masyarakat mendapat covering. Kalaulah ada apa-apa dengan asuransinya, mau pilot, mau digugat, mau apapun, konsumen tidak jadi korban. Masyarakat tidak jadi korban. Ada mengcovering lagi. Ini yang harus segera diundang-undangkan. Ini yang harus segera dilakukan. Akan tetapi yang seperti kita ketahui, sama-sama kita ketahui ya, kami pun undang-undang perlindungan konsumen pun sampai sekarang belum masuk prolegnas. Ya, 2019 nggak masuk, nggak tahu 2020 atau 2021. Mungkin terlalu banyak tugas atau PR teman-teman di Dewan sana sehingga untuk membahas itu perlu berlama-lama kita nggak paham. Padahal seharusnya secara urgensi, khususnya di bidang perasuransian, harus segera itu diundangkan. Karena itu yang menjadi roh, itu yang menjadi benang merah, itu yang menjadi membuat nyaman comfort zone, itu yang menjadi mempayungin keamanan dan kenyamanan semua kita masyarakat pengguna asuransi. Kalau nggak ada itu, semua asik bermain-main, Mas. Ya, kita lihat PTA, booming asuransinya, anak nasabahnya banyak. 5, 3, 2, 1, deng, meledak pilot. Bagaimana dengan nasib puluhan ribu, bahkan ratusan ribu? Di mana negara di sini? Enak banget main pilot aja gitu loh. Ya, apalagi asuransi yang kita tahu kelas menengah ke bawah semua. Ini yang kira-kira yang negara harus hadir. Ini yang baru saja kita ingin tanyakan, urgensi levelnya seperti apa sehingga mereka tidak membuat atau melihat ini sebagai salah satu prioritas di 2019 yang masuk ke prolegnas. BKPN sejauh mana ini bisa menyuarakan juga memberikan masuk agar ter-encourage, dipahami bahwa ini harus segera masuk ke prolegnas mengingat kasusnya sudah ada. Atau menurut pandangan mereka juga harus sampai ke batas level atau persentase tertentu aduan baru kita katakan ini urgent. Jadi memang secara legislasi kita, DPR kita, bagaimana cara mereka mengundangkan, bagaimana antrian undang-undang begitu banyak, memang cukup crowded juga. Ya, sebagaimana kami juga memfollow up undang-undang kami, undang-undang perlindungan konsumen yang sudah kami masukkan ke DPR. Sampai sekarang pun dari tahun kemarin kami sudah masukin, Mas. Sampai sekarang pun belum masuk ke prolegnas. Ya, ini persoalan internal yang begitu banyak pekerjaan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus tunggu banyak korban dulu baru dibahas? Ini yang selalu kadang-kadang kita antara telur dan ayam, ayam dan telur. Baik, sebagai penutupnya Bang Rolas Sitinjak, ini pengkajian yang dilakukan oleh BPKN soal konsumen produk asuransi, Anda katakan tadi di tengah break sudah dimulai. Sampai di mana dan kapan kita bisa menunggu hasil dari pengkajiannya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan rilis tentang asuransi, perlindungan konsumen asuransi. Kami akan mengeluarkan rilis tentang itu, kami akan mengeluarkan kajian terhadap itu. Ini sedang kita mulai kerjain, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada konsumen, kepada masyarakat, yang kami perlu himbau adalah Anda harus paham, Anda harus mengerti produk apa sedang Anda beli, barang apa yang Anda beli, apa untungnya, apa benefitnya, ukur dengan kemampuan saudara gitu. Yang terakhir adalah masyarakat itu harus cerdas. Kita punya hak, dan ketika hak Anda terzolimin atau Anda tidak bisa melakukan klaim, oke, banyak wadahnya di negara ini ya. Ada BMAI, kalau memang susah atau jauh, ada kami BPKN. Kami siap dan kami ada untuk melayani masyarakat asuransi Indonesia. Rolas Sitinjak, Wakil Ketua dari BPKN. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk BPKN. Pastikan Anda masih bersama kami guna mendukung pemberangkatan haji dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. PT Pertamina menyiapkan pasokan aftur bahan bakar pesawat udara hingga 21.861 kiloliter. Jumlah tersebut naik hampir 6% jika dibandingkan dengan pasokan aftur untuk musim haji tahun 2018. Unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Marketing Operation Region 3 Dewi Sri Utami menyatakan bahwa perjalanan haji dari Bandara Soekarno-Hatta telah dimulai pada Minggu 7 Juli 2019. Adapun Pertamina berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan aftur untuk menyosong keberangkatan haji. Karena itu sarana dan fasilitas depo pengisian pesawat udara Soekarno-Hatta International Airport juga telah siap memaksimalkan pelayanannya sehingga mendukung kelancaran perjalanan haji. Informasi menarik untuk Anda, sebagai nutrisi terakhir dari pola makan 4 sehat 5 sempurna, mengkonsumsi susu memang jarang diutamakan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan di 2005 silam, konsep tersebut sempat dikritik oleh wakil presiden yang saat itu menjabat, yakni Yusuf Kala,